Halo semuanya, kembali lagi di channel saya kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjabarkan hasil pengerjaan saya untuk TTS mata kuliah keamanan jaringan kami. Nah, di sini kita lihat bersama-sama topologi yang saya terapkan untuk TTS ini. Nah, untuk soalnya seperti ini terdapat 4 departemen dengan masing-masing hostnya. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada alamat IP lokal sama IP publik. Namun untuk IP lokal di sini saya memakai 2.0. Dan juga ada CMS Joomla yang akan nanti dipasang di Ubuntu desktop sebagai web server saya. Nah, sekian untuk soalnya. Kita langsung saja. Di sini ada ISP-nya yaitu Telkom Astinet dengan IP publik yang ada di situ di sampingnya dan juga IP lokal. Di sini saya memakai 2.0 dan juga 182.255.126.38/29. Oke. Nah, kita lihat bersama-sama di sini IP yang saya terapkan itu ada banyak. Masih tetap di net ID yang kemungkinan hampir tidak beda-beda jauh. Oke. Berikut ini topologi saya. Nah, kita mulai dari sini. Ini workshop ada 2.0 sebagai net ID-nya 2.0. Untuk bagian departemen workshop ada 5 host dan juga IT. Di situ ada 3 host dengan IP-nya 2.28. Nah, saya ambil IP-nya dari mana? Nah, saya ambil dari sini. Soalnya saya melakukan VLSM. Di situ kita lihat bersama-sama. Ada bagian host 1, 2, 3, 4, 5 dan dimulai dari host paling banyak atau klien paling banyak. Untuk host 1 itu workshop dengan net 2.0. Kemudian ada juga IT sales dengan masing-masing IP-nya sesuai dengan VLSM yang saya lakukan. Dan juga IP yang ada ini saya akan setting secara dinamis sehingga masing-masing klien atau hostnya bakal mendapatkan IP secara otomatis dari si router. Oke. Yang host 5 itu merupakan bagian dari web server, IP untuk web server. Demikian penjelasan IP dari saya dengan lakukan VLSM terlebih dahulu sehingga kita mendapatkan untuk range ID-nya seperti itu. Nah, di situ ada host 4, ada 3 host, tadinya 2, sekarang jadi 3. Soalnya itu tidak memungkinkan untuk mencukupi host atau klien yang ada. Nah, untuk bagian workshop sini seperti tadi saya bilang ada 5 host dan juga IT ada 3 host, sales ada 3 host juga, dan juga accounting ada 2 host atau klien. Nah, untuk itu bagian sini saya menerapkan VPCS, menaruh VPCS untuk setiap kliennya. Setiap klien setiap departemen ada VPCS. Namun saya juga menyiapkan Windows sebagai klien host untuk setiap departemennya 1. Ini nanti buat mengakses web servernya. Kalau cuma VPCS itu kita bakal melihat IP-nya sama dengan melakukan ping ke masing-masing klien yang ada di departemen. Kita langsung saja untuk bagian pertama ini di bagian workshop. Kita akan lihat seperti ini. Semuanya masih dalam posisi stop atau tidak jalan. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari VPCS yang ada workshop klien pertama. Kita running, kita klik kanan terus start. Oke, kita konsol. Semuanya kita running masing-masing satu aja dulu. Oke, start, ini lagi. Oke. Nah, sudah kita running, yang konsol, masuk lagi konsol. Oke, kayaknya ini bakal ke double soalnya saya langsung membukanya sekaligus, tapi untuk masing-masing departemen. Nanti bakal kita close lagi yang ke double. Oke, nah di sini udah banyak soalnya untuk mengaktifkan konsolnya. Oke, di sini
nggak perlu kita close aja yang udah double. Oke. Nah, accounting ini kita IT sales. Oke, ada IT sudah ada. Nah, sales, IT, sales sudah ada, workshop udah ada. Oke, IT udah, salesnya lagi dikeluarin, workshop sisain 4 aja. Oke, sekarang udah ada 4. Ini masih baru untuk di start semua. Coba kita cek dulu IP-nya. Oh, belum ada ya, ini belum ada IP-nya. Kita lakukan perintah IP DHCP untuk mendapatkan IP secara dinamis dari router yang ada. Oke, sini kita dapat 2.6/29. Ini sesuai dengan konfigurasi router yang saya lakukan dengan NetID 2.0. Oke. Selanjutnya kita coba yang IP. Semuanya kayaknya enggak punya IP. Kita coba IP DHCP lagi nanti. So, ini juga enggak ada IP DHCP. Oke, ini 2.14. Sales marketingnya ini juga belum. Kita langsung IP DHCP. Oke, kita langsung pindah ke accounting aja. Accounting finance IP DHCP. Nah, ini tuh udah. Oke, sales kita dapat 2.22 dan untuk accountingnya 2.27. Nah, sekarang kita coba untuk ping dari departemen workshop yang klien departemen workshop ke setiap departemen yang ada. Oke, kita langsung aja 2.14 ping. Oke, ini yang untuk TI IT. Oke, kita berhasil melakukan koneksi ke IT-nya. Kemudian sales marketingnya IP-nya 122. Oke, kayaknya ya udah, karena ini masih baru, wajar saja. Sekarang accounting finance IP-nya 2.27. Ini juga masih baru. Nah, berhasil. Nah, oke. Nah, untuk klien dari workshop tadi mewakili satu aja. Untuk ke semua departemen, klien departemen yang ada itu berhasil melakukan koneksi dengan baik. Nah, sekarang kita coba dari IT, departemen IT pada sisi 1. IP-nya workshop itu 2. Oke, kita langsung ping aja. Ping 192.168.2.6. Oke, dari IT berhasil ke workshop. Selanjutnya kita IT ke sales 2.22. Oke, berhasil juga untuk IT ke sales. Kemudian countingnya 27. Oke, berhasil juga. Nah, untuk klien dari IT-nya sendiri udah berhasil connect ke semua klien yang ada di setiap departemen. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk bagian klien yang VPCS ini udah berhasil mendapatkan IP secara dinamis dan bisa melakukan koneksi ke setiap klien yang ada. Nah, untuk VPCS ini juga sudah berhasil untuk mengakses jaringan secara publik. Oke. Sekarang kita buka dulu web servernya. Kita coba cek IP-nya. Nah, untuk IP web server di sini 192.168.2.34. Untuk dari IT VPCS. Oke, 2.34. Oke, dari IT untuk ke server berhasil. Kemudian untuk sales marketing ke servernya 334 berhasil juga. Oke. Kemudian accounting ping 192.168.2.34.
Oke, berhasil juga. Nah, bagaimana dengan workshop? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini kan dikatakan pada soal, yang pada ini proses satu unit server memiliki server yang dipakai sebagai display bagi unit produk. Untuk akses jaringan lokal, web server ini hanya dapat diakses oleh account finance, IT, dan sales marketing. Berarti workshop tidak termasuk. Nah, kan. Coba sekarang dari workshop kita coba. Dan sini semuanya berhasil untuk kita departemen berhasil kecuali workshop kita belum coba. Di sini kita coba dulu ping workshop ke web server. Request timeout-nya ini timeout nih. Ini bakal timeout seluruhnya. Oke. Nah, ini berarti menandakan bahwa jaringan dari workshop tidak bisa masuk atau mengakses web server ini, web server yang ada. Kita close aja dulu. Untuk bagian VPCS saya rasa sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba melakukan simulasi berdasarkan klien-klien Windows yang ada. Namun di sini saya akan buka satu-satu aja dulu supaya laptop saya tidak keberatan. Ya sudah. Nah, di sini pada server saya coba ping Google. Nah, ini berarti menandakan bahwa server saya juga terkoneksi secara jaringan publik. Sekarang kita coba yang dari untuk masing-masing klien Windows-nya. Setiap departemen saya menaruh masing-masing satu klien Windows VirtualBox. Kita start. Di sini saya memakai dua layar, jadi saya tarik dulu. Kita start normally. Tunggu dia lagi loading. Nah, ini untuk tampilan Windows yang pertama yang terdapat pada workshop, departemen workshop. Masih proses. Oke, kita coba buka CMD aja langsung. Oke, kita coba cek IP-nya. IP config. Nah, di sini saya mendapatkan IP 2.5 dengan net ID 2.1. Gateway 2.1. Net ID-nya 2.0. Kita coba ping ke kemana dulu barisnya. Kita buka dulu Explorer. Nah, di sini kita akses dulu web servernya, coba. Bentar, ini kayaknya lag. Simulator. Nah, 2.34 ini IP tadi, IP web server saya. Sepertinya ada sedikit kendala. Oh, sudah berhasil kan? Untuk dari CMD-nya request timeout, dan dari Explorer-nya juga dialihkan menjadi ke jaringan publik. Jadi kita tidak bisa mengakses 192.168.2.34. Nah, itu ada pemberitahuannya. Saya coba pakai Google.
Oh, kayaknya Google saya kehapus. Oh, Google untuk di VM ini terhapus. Coba lagi. 2168.2.34 slash. Oke, tetap tidak bakalan bisa. Diagnosis connection problem. Nah, untuk mengakses web server dari departemen workshop ini tidak bisa. Nah, ini kenapa? Soalnya pada router ini saya melakukan konfigurasi pada bagian firewallnya untuk memblokir IP yang termasuk dalam 2.0, NetID 2.0. Nah, di situ kan bagian router ini saya menggunakan router MikroTik. Jadi untuk konfigurasinya saya juga menggunakan Winbox. Nah, ini yang termaksud IP dari 2.1 sampai 2.6 itu tidak bakalan bisa mengakses web server. Ini sesuai dengan ketentuan soal yang ada. Oke, kita close aja ini. Nah, kita coba public, jaringan publiknya. Nah, ini berhasil untuk jaringan publik terkoneksi. Kita langsung close aja. Oke. Nah, untuk klien Windows ini udah yang pada workshop udah berhasil, namun tidak bisa mengakses web server, tapi jaringan publik bisa. Oke. Itu berlaku untuk semua klien yang terhubung pada 2.0, sehingga mereka tidak bisa mengakses web server. Selanjutnya kita coba yang IT. Klien Windows pada IT. Start. Kita tunggu, ini butuh proses. Oke, tarik lagi. Ini saya menggunakan dua layar, soalnya kiri kanan laptop pro saya sama LCD. Kita langsung coba aja. Oh, ini ada CMD. Terus ini public network, udah muncul public network, kita pilih itu, close, CMD kembali. Nah, kita coba IP config. IP yang kita dapatkan apa? Nah, di sini kita mendapatkan 2.13 dengan gateway 2.9. Nah, ini 2.8 net ID-nya. Ini 9168 2.34. Oke, nah udah berhasil itu. Coba lagi. Oke, ini udah, kita berhasil melakukan ping dari CMD ke web server. Coba kita akses menggunakan Internet Explorer. Accelerator, tambahin IP dulu sini. Di sini saya masih menggunakan atau mengakses menggunakan IP, soalnya saya belum sempat membuat DNS nya. Nah, untuk mengaksesnya kita perlu ke tambahin slash jumlah. Close dulu aja lah. Oke, kita tambahkan langsung IP-nya 92.168.2.34/jumlah. Sini saya belum menggunakan DNS, saya belum sempat untuk memasangnya. Nah, ini untuk tampilan jumlahnya. Work Textile. Di sini saya memberi nama Work Textile sebagai websitenya. Terus seharusnya ada nih. Form loginnya di mana? Coba kita masuk administrator. Nah, ini untuk masuk sebagai super user.
Jadi kita masuk ke dalam sistem database Joomla menggunakan super admin. Super admin ini user, kemudian kita isikan password yang sudah saya konfigurasi sebelumnya. Login, klik saja. Nah, ini kita sudah masuk sebagai super user pada sistem database Joomla. Ini sebagai web desainnya untuk masuk. Sebenarnya tadi sebelah kanan dia. Ini ada form, login formnya. Ini sebagai user biasa yang sudah terdaftar atau sudah memiliki user bisa mengakses ini. Saya sudah membuatnya. Yes. Ops, bentar. Kayaknya username yang saya masukkan salah, seharusnya wtc1. Passwordnya 12345. Oke. Nah, ini udah berhasil masuk. Nah, di sini login form ada logout. Berarti kita udah berhasil untuk masuk ke database sebagai user biasa. Super user tadi udah juga. Nah, itu pun berlaku untuk semuanya pada departemen IT. Untuk departemen IT saya rasa sampai sini juga sudah cukup membuktikan. Sudah berhasil. Ini berlaku juga untuk bagi klien-klien yang ada di 2.8. Kita coba akses jaringan publiknya. Nah, untuk jaringan publik juga berhasil. Kita bisa masuk mengakses jaringan publik. Kita close aja. Kita langsung ke yang berikutnya. Kita jaring aja, stop. Ini nggak usah. Oke, seharusnya kemudian sales marketing. Kita start. Sama seperti sebelumnya, kita bakal mengecek IP-nya dulu, kemudian mencoba ping, terus mengakses web servernya, dan juga mengakses jaringan secara publik. Windows 3 untuk di departemen sales marketing. Oke. Kita pilih public network, kita masuk CMD lagi, kita cek IP yang kita dapatkan berapa. Nah, di sini ada 2.1, berarti masuk di sini dari data ID 216 17 sampai 22. Oke. Sekarang kita coba ping ke web servernya. Titik 34. Oke, berhasil. Kalau nggak berhasil, lihat tertulis kayak bagian workshop tadi. Oke, kita langsung coba menggunakan IP aja. Simulator. Kita coba FB. Nah, ini berhasil, berarti kita bisa mengakses jaringan publiknya. Kita terkoneksi internet. Sekarang 928.2.34 /Joomla. Oke, kita berhasil juga mengakses web servernya. Ini login formnya, kita bisa isi user yang sudah terdaftarkan. Saya baru membuat satu user saja tadi, yaitu wtc1 12345.
Oke, udah. Ops, yang kembali PPC 1. Nah, kita udah berhasil masuk dari Windows 3 sebagai klien yang terdapat pada Departemen Sales Marketing. Sekarang kita coba administratornya. Salah. Tukar pada enter. Nah, udah berhasil. Ini sebagai login super adminnya, super usernya. Kita masukin aja sesuai super user yang saya konfigurasi pada web server sebelumnya. Oke, kita berhasil mengaksesnya. Nah, untuk bagian sales marketing itu sudah cukup membuktikan bahwa ini berhasil mengakses web servernya dan juga jaringan publik. Oke, selanjutnya kita coba klien Windows yang ada pada accounting. Welcome. Nah, ini untuk Windows Client yang keempat yang terletak pada Departemen Accounting. Kita langsung saja CMD. Oke, jaringannya pilih public dulu. Close. Oke. IP-nya kita dapat berapa? Nah, 2.28 dengan gateway 2.25. Nah, itu masuk di sini. Kita coba ping ke servernya. Ada 4 meter. Nah, berhasil. Kita berhasil melakukan ping ke servernya. Kita coba pakai Internet Explorer. Meter. Nah, agak lemot. Langsung aja tembak IP-nya 34/jumlah. Nah, kita udah masuk ke formnya, form jumlah website box testil. Login formnya ada, kita tinggal isi usernya. Coba kita tes administratornya. Oke, untuk administratornya juga berhasil, tinggal diisikan super usernya nanti dan juga sama passwordnya. Nah, coba kita ping Google 888. Nah, untuk jaringannya juga jaringan publik juga sukses, berhasil. Kita close saja. Jadi kesimpulannya, ini topologi yang saya terapkan untuk membantu menjawab atau membantu Pak Victor untuk menerapkan topologi jaringan dan juga perangkat-perangkat yang digunakan secara strukturnya pada perusahaan tekstil. Oke, di sini ada workshop, ada IT, sales, dan juga accounting dengan masing-masing klien dan hostnya. Nah, jadi untuk semuanya ini berhasil mengakses jaringan publik dan juga
untuk ketiga departemen yaitu IT, Sales, Marketing, dan Accounting berhasil untuk mengakses web server kecuali workshop. Karena di workshop ini pada bagian router saya setting firewallnya untuk memblokir IP yang berasal dari workshop itu. Nah, jadi sekian untuk hasil pengerjaan TTS saya di mata kuliah keamanan jaringan komputer ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.